Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sahabat Sentana yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, apa kabar semuanya? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair ya. Barakallahu fikum, semoga Allah tetap memberkahi kita sekalian. Dan tentu saja kita senantiasa tidak lepas dari lisan kita kalimat alhamdulillah. Karena inilah yang paling pantas kita sampaikan dan kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan izin dan nikmatnya pada sore hari ini kita masih sempat untuk dipertemukan dalam kondisi sehat, afiat, ya, pada kajian Islam rutin yang diselenggarakan oleh Sentana Group Corporation, ya, yaitu pada Jumat jam 4 sore sampai sekitar jam 5 atau jam 5 lewat sedikit ya. Kita berdoa sekaligus semoga majelis ilmu ini merupakan majelis taman-taman surga yang diberkahi sebagaimana hadis Nabi SAW, di mana kita yang berada di dalam majelis ilmu ini akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, akan didoakan oleh malaikat, doa malaikat insya Allah makbul. Doanya adalah agar kita diampuni dan kita diberikan rahmat. Juga Allah akan menyebut nama-nama kita di penduduk langit, yaitu di hadapan para malaikat. Dan akan diturunkan sakinah, akan diturunkan ketenangan bagi orang yang menuntut ilmu di dalam sebuah majelis ilmu. Bahkan tidak sampai di situ, ikan-ikan yang di dasar lautan pun mendoakan keberkahan bagi kita. Subhanallah. Ya, kita hanya dalam waktu 1 sampai 1,5 jam setiap pekan, ya, kita mendapatkan demikian besar pahala yang Allah janjikan. Maka jangan sampai kita abai, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan menuntut ilmu ini yang hanya tidak lama, ya. Ya. Selebihnya kita banyak disibukkan, ya, oleh kesibukan duniawi, ya, yang semuanya bermuara kepada terkadang melalaikan kita semua. Padahal Allah banyak berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sesaat. Kesenangan yang memperdaya. Innamal hayatad dunya illa laibun wa lahwun. Innamal hayatad dunya illa mata'u gurur. Banyak ayat-ayat semacam itu bertebaran di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mensia-siakan waktu. Ada 2 nikmat kata Nabi SAW, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang seringkali kita lupakan. Kita baru merasakan nikmat sehat kalau kita sedang sakit, bukan? Kita sering terlupakan ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu waktu. Terkadang juga kita lewat begitu saja. Waktu kita isi dengan berbagai hal yang belum tentu bermanfaat, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Padahal Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih, ada di dalam Arba'in Nawawi mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda baik seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, bayangkan. Kita dikatakan belum baik iman kita, belum baik keislaman kita, manakala kita masih terus bergumul dengan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat. Bahkan
tidak punya manfaat di akhirat kelak. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini masih tetap ya dengan topik yang sama karena ini merupakan sebuah kajian rangkaian ya dari satu bab ke bab yang berikutnya, yaitu takwa jalan menuju sukses dunia akhirat insyaallah taala ya. Baik, sahabat Sentana yang saya hormati, saudara seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memudahkan kajian ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian di dalam memahami ya ayat-ayat Al-Qur'an ini, di dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an ini ya. Apalagi kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu takwa. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, jadi tidak hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya. Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum kamu, ya, artinya kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, ada Zabur, Taurat, Injil, dan beberapa suhuf ya, lembaran-lembaran, ya, ayat dan kitab yang dalam bentuk lembaran-lembaran itu, ya sebelum Al-Quran, dengan satu perintah, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi perintah takwa ini, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, tidak hanya untuk kita. Jadi sejak manusia diciptakan dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya kalimat yang diperintahkan Allah kepada para nabi dan rasul itu ya, bermuara kepada ketakwaan. Ya. Jadi kita ini merupakan satu umat yang satu, ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Ya, Nabi SAW adalah khataman nabiyyin, penutup ya dari Nabi dan Rasul. Semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kajian kita yang pertama tentang takwa pekan yang lalu, ya, saya sampaikan juga ayat perintah takwa ini bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tetapi juga untuk manusia secara keseluruhannya. Sebagaimana di awal tadi saya katakan, saya sampaikan surat An-Nisa ayat yang pertama, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat ya. Wahai manusia, nah ini yang dipanggil manusia artinya seluruhnya yang beriman maupun yang belum beriman atau tidak beriman, perintahnya satu, bertakwa. Ya. Bertakwa kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah telah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, ya, dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi perintah takwa ini sekali lagi bukan hanya untuk orang yang beriman saja, ya, tetapi ini perintah untuk seluruh manusia, ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Ya. Beribadah artinya melakukan kesembahan, ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, muaranya adalah takwa. Ya.
Karena barang siapa yang mentauhidkan Allah, dia telah melakukan satu peribadatan yang benar gitu ya. Mengesahkan Allah itulah takwa. Ya, dengan demikian maka perintah takwa ini berlaku general untuk siapapun yang mengaku dirinya manusia, ya, apalagi orang yang beriman. Ya, bahkan Allah telah memerintahkan juga kepada para nabi dan rasulnya untuk bertakwa. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah ya. Bayangkan ya, Nabi SAW itu, para rasul tentu adalah orang-orang terpilih yang maksum dari dosa. Orang-orang yang telah dihapus dosanya, baik yang masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Namun demikian tetap Allah memerintahkan mereka itu untuk bertakwa. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Tapi tetap saja diperintahkan Allah untuk tetap bertakwa. Dan diperingatkan, tidak hanya sekedar diperintahkan, juga diperingatkan, wahai Nabi bertakwalah dan jangan engkau mengikuti. Nah, itu kan suatu peringatan. Artinya orang yang bertakwa itu senantiasa juga punya peluang, gitu kan? Punya peluang untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari takwa. Nah, bisa jadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, kita tahu orang-orang kafir ya, tentu yang selain Islam ya, apakah Nasrani, apakah Yahudi, Majusi atau aliran-aliran yang lain ya, paganisme ya, animisme gila-gila temennya. Ya, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersyahadat. Dan menurut pemahaman kita, keyakinan kita sebagai orang Islam, mereka adalah kafir. Ya, tidak perlu kita ragu. Ya, karena definisinya yang tidak Islam, ya, yang tidak bersyahadat. Maka mereka bukan orang Muslim dan artinya mereka kafir. Dan demikian juga orang munafik. Orang munafik adalah orang yang mengaku dirinya Islam, tapi sesungguhnya membenci Islam. Ya. Sesungguhnya mereka hanya berpura-pura saja. Dan zaman Nabi SAW, ada beberapa orang munafik, amalannya seperti amalan sahabat-sahabat lain. Karena munafik itu adanya dalam hati. Ya. Jadi kita tidak tahu secara zahirnya. Mereka kalau sholat di saf paling depan. Tapi sesungguhnya mereka memusuhi Islam, membenci Islam, mengolok-olokkan Islam. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya. Semoga tidak termasuk orang-orang yang seperti tersebut. Nabi Muhammad SAW ya, memberikan wasiat yang banyak kepada umatnya untuk tetap kita berada di jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada ketakwaan. Wasiat ini sering sekali sebetulnya disampaikan ya, khususnya pada tiap-tiap Jumat oleh khatib ya, tentang wasiat takwa ini. Tapi tidak banyak, ya, terus terang tidak banyak, ya, bukannya tidak ada ya, tidak banyak yang mengelaborasi lebih lanjut tentang takwa ini. Apa sih sesungguhnya takwa? Bagaimana cara kita mendapatkan takwa? Contoh-contoh takwa seperti apa? Dan apa saja faidah-faidah takwa dan seterusnya. Maka insya Allah ya, ke depan kita akan gali ya,
mutiara yang telah banyak kurang dikaji ini, ya, agar kita mendapatkan faedah daripada takwa ini. Sebagaimana pekan lalu saya sampaikan, kata-kata takwa ini dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran ini termasuk yang paling banyak disebut Allah. Ya, menurut catatan yang saya sempat baca, tidak kurang dari 245 sampai 259. Ya, kisarannya 250-an kata takwa diulang dan diulang. Sementara seruan tentang orang-orang yang beriman hanya sekitar 90 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu sekitar 90 kali. Tapi takwa sekitar 250 kali. Ini menunjukkan, ya, sahabat sentana yang dirahmati Allah, betapa pentingnya Allah menekankan takwa ini. Kenapa? Karena takwa itu, ya seperti judul topik kita, ya, takwa itu adalah jalan menuju sukses dunia akhirat. Ya. Yang namanya sukses itu kan adalah tujuan kita semua sebagai manusia, ingin sukses, ingin bahagia, ingin mendapatkan rahmat, ingin masuk surga. Ya. Maka seperti yang tadi saya bacakan juga di awal, ya, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faz fawzan adzima. Barang siapa yang bertakwa dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia orang yang sukses, orang yang beruntung dan mendapatkan faqad faz fawzan adzima. Keberuntungan yang azim, keberuntungan yang agung, yaitu apa? Dimasukkan Allah ke dalam surganya. Masya Allah, ya. Kita semua berharap tentu, ya, hidup yang hanya 60-70 di muka bumi ini sangat naif kalau kita sampai kita melupakan tujuan penciptaan diri kita oleh Allah, yaitu untuk beribadah dan untuk bertakwa kepadanya. Sangat naif kalau kita melalaikan waktu-waktu yang tersedia yang tidak akan mungkin kembali, ya saudaraku sekalian, tidak akan mungkin kembali waktu itu. Lewat, selesai sudah, nggak akan kembali. Sementara jatah umur kita semakin lama semakin berkurang. Ya, kita sering, ya, di antara kita mungkin masih ada yang merayakan ulang tahun dengan mengatakan bertambah umur, tapi sejatinya bukan bertambah umur kita, berkurang. Dari sisi lain ya bertambah, tetapi dari sisi yang lainnya itu semakin berkurang dari jatah yang Allah telah tetapkan. Dan kita, saudaraku sekalian, tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Yang kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Oleh karenanya marilah, ya, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga kepada antum semuanya, ya, sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah, ayo, jangan kita sia-siakan waktu. Sebagaimana Allah telah mengatakan dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Setiap Allah mengatakan sumpah, maka ayat berikutnya itu pasti penting sekali gitu. Wal asr, kan begitu, ya. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, ya. Sungguh manusia itu seluruhnya yang beriman, yang tidak beriman, kita ini dalam kerugian. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disadarkan oleh Allah bahwa kalian ini, kita semua ini dalam rentang waktu jatah kita di muka bumi ini seluruhnya rugi, kecuali, nah kan begitu. Jadi kalimat itu kalimat yang sifatnya pembuktian, ya. Semuanya rugi kecuali, kecualinya itu apa? Satu, yang beriman, ya. Karena orang yang beriman saja, ya, orang yang beriman saja yang akan memanfaatkan waktu sehingga tidak termasuk orang-orang yang merugi. Orang beriman saja yang meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah itu pasti baik untuknya, dan apa yang dilarang Allah itu pasti mempunyai dampak keburukan bagi kehidupannya. Hanya orang yang beriman saja yang menyadari bahwa ada yaumil hisab,
hari pembalasan, di mana semua catatan perbuatan kita, perkataan kita, bahkan niat di dalam hati kita tidak ada yang lewat satupun. Ya. Dan itu akan dibacakan di hadapan orang banyak sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan pada saat itu mulut kita terkunci sebagaimana dalam surat Yasin ayat ke-65. Dan yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Betapa kita merasa ngeri ya. Apalagi disebutkan barang siapa yang menerima catatannya dari sebelah kanan, maka dia termasuk orang yang bergembira. Tanda-tanda dia akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi barang siapa yang menerima catatannya dari sebelah kiri, maka dia akan bermuram durja. Dia akan merasa ketakutan yang amat sangat karena tahu konsekuensinya. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang berugi. Ya. Waktu demi masa, semua kita merugi, kecuali yang beriman. Ya. Kemudian tidak cukup beriman saja, tapi harus ada pembuktian lain, yaitu beramal saleh. Amal saleh seperti beberapa kali juga kita dalam kajian saya, yaitu amal saleh memenuhi 2 kriteria untuk dapat diterima. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ya. Tidak tercampur dengan penyakit-penyakit ikhlas, yaitu riya, ujub, sum'ah. Ya. Bukan karena pujian, bukan karena ingin pujian manusia, bukan karena ingin menganggap dirinya hebat, bukan karena ingin memperdengarkan kebaikannya kepada sesama. Cukuplah Allah yang tahu. Cukuplah niat kita hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Dan ini adalah yang paling sulit dalam hidup ya. Ikhlas itu perbuatan yang sangat sulit dalam hidup. Sangat-sangat sulit. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun mengatakan perbuatan yang paling susah itu adalah mengikhlaskan Allah. Yang berikutnya, harus sesuai dengan contoh terbaik dari Nabi SAW. Ittiba'ur Rasul, terutama masalah agama. Ya. Kita ikhlas tetapi tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu pun tertolak. Man amila amala laisa alaihi tar wa waraddun. Ya. Man amila amala laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ya, yang tidak sesuai, tidak ada contoh, tidak ada perintah dariku, maka amalan tersebut tertolak, kata Nabi SAW. Ya. Itu ada di Arba'in Nawawi nomor 5 atau nomor 6, saya lupa. Jadi, ya kita beramal soleh juga harus cerdas gitu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau kita tidak mempunyai ilmu untuk dalam beramal itu. Sehingga seolah-olah kita telah melakukan amal soleh yang banyak, tapi sesungguhnya tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah. Ya, sebagaimana juga ada dalam surat Al-Kahfi ya, surat yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat ya. Jadi yang belum baca masih ada waktu ya, sampai menjelang maghrib nanti baca Al-Kahfi. Itu kalau saya tidak keliru di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-102 dan 103. Itu dikatakan bahwa orang-orang menganggap ya dirinya telah berbuat baik, tapi sesungguhnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Bahkan seolah-olah dia membawa sebesar gunung amalan, ya, tapi seperti debu tertiup angin. Karena apa? Karena apa? Ya itu, dia tidak melakukannya ikhlas karena Allah, ya, sekedar ingin mendapatkan pujian, dan dia telah dapatkan itu di muka bumi. Ya. Yang kedua, dia tidak sesuai dengan contoh daripada uswatun hasanah kita, yaitu udwah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saling ingat mengingatkan dalam, nah gini ya, mengingatkan itu tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi mengingatkan berdasarkan
yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran hanya satu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam kesabaran. Tentu dalam kita bermuamalah, dalam kita mencari ketakwaan kepada Allah, kita perlu kesabaran. Kesabaran itu merupakan kunci juga dari kesuksesan. Bersabar dalam semua hal. Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Artinya dengan sabar ini kita akan tertolong dalam berbagai hal yang akan dihadapi kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah pun sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat semacam itu bercerita tentang kesabaran. Bahkan orang yang sabar itu adalah orang yang mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-10. Artinya sabar itu tidak berbatas. Dan pahalanya pun tidak berbatas. Nah, demikian ya. Kita akan teruskan. Kemudian, saudaraku, ya sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, kita ingin mendapatkan takwa. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan takwa itu? Ya. Karena tadi kita sudah sedikit mengupas tentang takwa, pekan lalu juga kita sudah bahas sedikit tentang faedah-faedah takwa. Tentu kita terdorong ingin bagaimana cara kita untuk bisa bertakwa itu. Sebab yang pertama, untuk kita mendapatkan takwa, tentu kita harus berilmu. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak tahu apakah ini termasuk takwa atau bukan. Atau bahkan kita melakukan amal lalu terjebak dengan tadi. Ya, seolah-olah kita melakukan amal soleh yang banyak, tapi tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Nah, kalau kita tidak berilmu, tentu kita tidak tahu mana ini kategori perintah yang memang wajib kita lakukan, mana yang merupakan larangan yang harus kita tinggalkan, apa-apa yang termasuk sunnah, dan seterusnya kita tidak tahu, karena tidak ada ilmu. Ya. Maka sebab yang pertama, untuk mendapatkan derajat takwa ini adalah kita harus ilmu. Ya. Salah satu kaidah dalam Sahih Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus mendasari kita dalam berkata atau bahkan kalau kita berbuat. Jadi sebelum kita berkata, kita pikirkan dulu. Ya. Adakah ilmu di dalamnya? Kalau kita asal bicara, ya, ini bisa menyesatkan orang banyak. Dan itu akan menjadi dosa jariah, ya, bukan amal jariah gitu. Apalagi kita bertindak, berbuat, bisa menyakiti orang lain. Mungkin kita tidak tahu bahwa itu kata-kata yang akan berbuah kepada keburukan. Tapi kalau kita mempunyai ilmu, belajar, insya Allah ilmu itu adalah nur, cahaya. Akan menerangi hidup kita. Akan menuntun hidup kita ke arah yang minadz dzulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan keluarga kita. Dan menyelamatkan masyarakat. Pada gilirannya menyelamatkan umat. Ya. Perintah pertamanya apa? Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadi memang tugas utama kita itu adalah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu. Caranya ya kita menuju ketakwaan dengan ilmu. Dan sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, Allah telah mengingatkan kita, sekaligus mengancam. Ya. Barang siapa ya, yang melakukan amalan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, itu ada di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat ke-36. Ya. Barang siapa yang melakukan
amalan tanpa ilmu, ya, maka tentu kalian akan tersesat. Kenapa? Ya. Karena setiap ya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi betapa pentingnya ya, bahwa ilmu itu harus kita cari memang. Ilmu tuh nggak datang sendiri, enggak gitu ya. Nggak ada tuh cerita-cerita yang dapat ilmu yang tiba-tiba. Sudah selesai tuh, itu Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril dan sebagainya. Bagi kita, agama ini sudah sempurna. Bagi kita, hujah-hujah itu telah terang benderang. Tinggal bagaimana kita mendatangi ilmu itu, mendatangi majelis-majelis ilmu, mencari ilmu itu. Allah telah berikan kemudahan kepada kita untuk mengakses mendapatkan ilmu itu begitu mudah. Tinggal bagaimana kita melawan hawa nafsu, kemalasan kita agar sisihkan waktu sebentar saja untuk mengkaji ilmu. Ya, padahal kita tadi demi masa waktu kita 24 jam satu hari. Kalau kita mengatakan kan harus berimbang, Ustaz. Ya. Dunia akhirat. Ya coba kalau kalimat itu muncul dari kita, kembalikan kepada diri kita, buktikan apa benar kita ini sudah seimbang. Ya. Apa benar? Kalau seimbang kan berarti kurang lebih sama. Coba kita hitung-hitung sendirilah. 24 jam ini paling tidak 8 jam untuk bekerja misalnya. Ya. Kemudian 8 jam lagi untuk tidur misalnya. Kemudian 8 jam lagi ini untuk apa? Coba kita hitung-hitung. Benarkah itu digunakan untuk akhirat kita? Saya kira sangat jauh dari itu. Ya. Jadi kita harus banyak muhasabah. Dan kita harus sering saling mengingatkan seperti ini. Terutama untuk diri pribadi saya. Ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang saya cintai karena Allah. Saudaraku sekalian, sebab yang pertama adalah itu. Ya. Bagaimana kita ya dengan ilmu itu, maka kita akan mendapatkan mana yang hak, mana yang batil. Hakikat takwa kan kemarin sudah dijelaskan, yaitu menjaga diri dan berhati-hati dalam melakukan perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Karena kita akan melaksanakan perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah. Tentu harus ada ilmunya, bukan sesuai kehendak dan kesukaan, keinginan hati kita, atau benar menurut kebanyakan orang, tidak. Benar itu harus berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil. Karena ini masalah agama. Ini masalah keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, kemudian bagaimana caranya kita ya mendapatkan derajat atau ketakwaan itu? Ada sebab yang kedua, yaitu sebab yang kedua adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari syirik. Ya. Apabila seseorang tidak mentauhidkan Allah, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan derajat takwa? Ya, oleh karenanya kaum muslimin wajib dan bersungguh-sungguh mujahadah untuk mentauhidkan Allah ini. Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk satu hal saja, yaitu mentauhidkan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ya, ayat ke-25 yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Nah, itu ya. Nabi diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu Allah telah perintahkan bahwa wahyu yang diperintahkan itu satu saja utamanya ya, yaitu untuk beribadah dengan benar dan mengesahkan Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu dalam surat 16 ayat 36. Ya, surat An-Nahl 36. Yang artinya kurang lebih ya, setiap umat itu ada rasulnya.
Setiap umat itu ada nabi dan rasulnya. Dan setiap nabi dan rasul itu menyerukan kepada umatnya masing-masing, ani'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tagut. Tagut itu selain Allah. Ya, sesembahan selain Allah. Maka sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Karena itu adalah petunjuk satu-satunya yang akan menyelamatkan diri kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Derajat takwa ini muara dari semua peribadatan kita. Karena hanya orang-orang yang takwa sajalah yang akan Allah selamatkan. Dan tadi di depan saya sudah bacakan ayatnya, Nabi SAW saja, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, masih terus diperintah Allah untuk terus bertakwa. Dan bahkan diingatkan, ya, Nabi, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, masih diingatkan, jangan sampai kalian, ya, mengikuti orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan jangan juga terperdaya dengan dunia. Bukan tidak boleh kita mencari dunia, jangan salah. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kaya raya, bahkan sampai sekarang masih mengalir kekayaannya, ya, terutama misalnya Utsman bin Affan. Gitu, ya. Beliau mempunyai rekening, ya, karena punya sumur rumah, ya, dan terus mengalir, Masya Allah, ya, sudah 1400 tahun lebih. Dan tidak ada satupun, ya, konglomerat sekarang pun, orang yang paling kaya pun mampu menyaingi kalau di total secara keseluruhan nggak akan mampu. Karena sampai jauh pengantar, ya, maka saya, ya, bahwasanya mentauhidkan Allah itu memang merupakan foundation, satu dasar tauhidullah, seperti yang tadi saya bacakan juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin ini dengan tujuan, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Beribadah artinya muwahhidullah, mentauhidkan Allah. Tujuannya itu. Adapun rizki dan sebagainya, perihal hidup dan kehidupan itu urusan Allah. Tapi hak Allah atas kita, ya, artinya Allah berhak atas kita itu apa? Mentauhidkannya. Selebihnya urusan Allah. Ya. Barang siapa yang menunaikan hak Allah, maka dia dijamin surga. Ya. Barang siapa, kan gitu kata Nabi SAW. Ya. Yang akhir kalamnya, ya, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya yang terucap dari mulutnya dan lisannya itu kalimat la ilaha illallah, masuk surga kata Nabi. Artinya ini kalimat bukan main-main gitu. Kalimat ini kalimat yang sangat berat timbangannya di mizan nanti. Maka kita harus nanti dalami, ya, berikutnya, ya, tentang bagaimana kita, ya, harus mendapatkan derajat takwa dengan senantiasa mentauhidkan Allah. Dan jangan sampai kita terjebak kepada lawannya tauhid, yaitu apa? Syirik. Ya. Barangkali untuk sementara itu dulu, sampai nanti kita barangkali dalam soal jawab akan lebih memperkaya lagi diskusi kita. Ya, alhamdulillah sudah sekitar 45 atau 50 menit kita mencoba untuk mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan takwa, ya, masih dalam pengantar dan masuk sedikit kepada materi. Saya persilakan Pak Samsul untuk dibuka ruang soal jawab. Ya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak Salim telah menjabarkan panjang lebar tentang tauhid.
Selanjutnya sekarang waktunya untuk bertanya jawab. Silakan Bapak-bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung di mute, unmute saja. Kemudian atau boleh dengan chat atau boleh dengan raise juga. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan ya. Pak Samsul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Salim. Oh ya Pak Uki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah ya. Makasih Pak Salim. Antum katanya sedang dalam ujian Allah ya. Iya. Syafakallah, semoga antum bersabar ya. Sebagai Amin. ya sebagai penggugur dosa, akhi, insya Allah. Amin. Bahasa tohur insya Allah. Semoga Pak Salim sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala amin, ya Pak. amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah saya sekeluarga memang sedang isoman, positif semua, tapi alhamdulillah kondisi kami baik-baik aja sih Pak. Sehat-sehat aja, nggak ada sesuatu yang jadi kendala yang berarti gitu Pak Salim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Pak, jadi ada yang saya ingin tanyakan tapi keluar dari konteks nggak apa-apa ya Pak ya? Insya Allah selama saya bisa, insya Allah saya akan coba jelaskan. Jadi yang saya ingin tanyakan, saya baca dulu arti dari Quran surat At-Taubah ayat 36 ya Pak. Iya. Seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Nah, artinya betul. Seperti itu Pak. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang saya pernah baca, di mana di bulan haram ini, di bulan di mana dosa dilipat gandakan, ya. Bagaimana pahala setiap tetesan keringat dan langkah kebajikan dilipat gandakan. Kurang lebih yang pernah saya baca seperti itu Pak. Ya. Nah, pertanyaannya begini Ustadz, kenapa di bulan haram ini dosa dilipat gandakan? Itu pertama. Yang kedua, kalau dari salah satu ini Ustadz, tafsir untuk penjelasan Quran surat At-Taubah itu, tafsir Ibnu Katsir, ada kutipannya sih Ustadz, saya baca ini ya Ustadz ya. Iya, tafadhol. Perlakukanlah dia dengan semestinya, maksudnya dia ini bulan haram sepertinya Ustadz. Ya. Dan jangan sampai ia merasa dianaktirikan oleh kita. Nah, jadi itu aja Ustadz. Kenapa bulan ini dosa-dosa dilipat gandakan, dan juga kenapa kita mesti memperlakukan bulan ini dengan sangat baik dan jangan sampai dianaktirikan oleh kita. Ya. Itu Ustadz Salim, terima kasih atas bantuannya Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi antum dan keluarga juga kita sekalian. Dan alhamdulillah ya antum mendapatkan kasih sayang Allah dengan beri sakit ya. Nah, itu kasih sayang Allah karena Allah merahmati hambanya. Salah satu tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya itu Allah mengujinya dengan berbagai ujian. Salah satunya adalah musibah sakit. Ya, kalau kita terima dengan sabar, itu adalah penggugur dosa-dosa kita, insya Allah. Yang kedua, pertanyaan antum ya tentang bulan-bulan haram. Benar tadi, ya ada 4 bulan haram dari 12 bulan yang Allah ciptakan ya, di muka bumi ini. Dan itu hak prerogatif Allah ya, untuk mengatakan bulan mana yang mulia, bulan mana yang istilahnya bulan suci. Itu hak prerogatif Allah. Ya, yang pertama ada 4 bulan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta yang itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu berurutan ya. Satu saja yang agak memisah itu ya, yaitu Rajab. Dan sekarang ini ya bulan kita ya, bulan Rajab. Ya. Yang perlu diwaspadai, saya agak menyimpang sedikit, justru banyak hadis-hadis ya, yang kategorinya doif, bahkan masuk maudhu, ya, yaitu palsu, yang bertebaran ya melalui medsos, media sosial ya, yang luar biasa itu ya, memberikan berbagai informasi tentang amalan-amalan yang tidak ada contohnya, ya, yang mengatakan kalau begini dan begitu maka dapat ini dan begitu, puasa bulan Rajab akan ada begini dan begitu, sholat di bulan Rajab ada tertentu sholat ini dan itu. Nah ini yang saya bilang harus ada ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmu, maka kita bisa terjebak kepada hal-hal yang bahkan sudah kita mengatakannya itu ibadah, tetapi kita bahkan bisa jadi berdosa.
Karena kita melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dalam masalah agama gitu. Itu yang pertama. Jadi Rajab ini ya keistimewaannya adalah bulan mulia. Adapun amalannya apa saja yang kita lakukan itulah amalan di bulan Rajab. Ya, mau puasa sudah Nabi contohkan, puasa Senin, Kamis ya, puasa Daud, kemudian puasa 3 hari ya, 13, 14, 15 Hijriah ya. Kemudian puasa kalau nanti ada puasa lainnya ya, yang sifatnya sunnah yang diperintahkan Nabi, ya kita itu saja. Kalau yang tidak ada, ya nggak ada gitu. Nah, mengapa di bulan mulia ini Allah mengatakan akan dilipat gandakan? Yaitu hak prerogatif Allah juga gitu ya. Allah mengatakan pada bulan-bulan mulia ini, dan Nabi menegaskan dalam beberapa hadisnya, akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga ya, berbanding lurus kalau kita melakukan dosa. Dosa pun akan dilipat gandakan. Maka mari kita sekali lagi berhati-hati, bertakwa, ya, menjaga diri, agar jangan kita terjatuh kepada dosa, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, karena dosa di bulan-bulan suci seperti sekarang ini akan dilipat gandakan, dan itu adalah kabar yang Nabi yang sampaikan kepada kita, dan itu wahyu, dan pasti benarnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita ya melakukan amalan-amalan soleh yang sifatnya adalah amal-amal kebaikan, itu pun akan dilipat gandakan luar biasa. Gitu. Maka ya kita memilih yang pahala lah, jangan sampai kita memilih yang dosa gitu ya. Kita jauhi dosa, kita perbanyak amal soleh ya, supaya Allah berlipat ganda ya. Kalau tadi jangan menjadikan iri, ya, saya tidak tahu ya, karena bulan ini, keempat bulan ini memang diistimewakan ya. Yang jelas pada bulan-bulan itu memang dilarang untuk berperang ya. Kalau memang kita ya ada itu ya. Tapi kalau mempertahankan diri ya itu beda ya. Tetapi kalau kita berinisiatif untuk itu tidak dianjurkan atau bahkan tidak boleh ya, karena bulan itu adalah bulan-bulan suci. Jadi seperti itu Mas Uki ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Tafsir Ibnu Katsir saya kira itu sudah bagus sekali, insya Allah cukup lengkap ya, dan insya Allah itu menjadi petunjuk bagi kita sekalian. Silakan yang lain, Mas Samsul. Allah, Ustadz Salim. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Salim telah menjelaskan jawabannya Pak Uki. Semoga menjawab dan menambah ilmu kita juga yang mendengarkannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu-Ibu silakan. Silakan Bertanya di unmute saja. Tadi ya, sepertinya Rika udah unmute, itu silakan kalau mau bertanya. Silakan mau lewat chatting juga boleh. Ya. Chatting boleh. Yang malu-malu untuk bersuara bisa lewat chatting, ya kan gitu ya. Silakan. Silakan kawan-kawan sekalian, sahabat Sentana yang saya cintai. Tafadhol ya. Ini ada beberapa nama-nama baru nih yang saya lihat ya. Iya, Tapi namanya nggak begitu jelas, saya nggak tahu nih. Ya, alhamdulillah ya. Silakan ada yang lain. Insya Allah kita majelis ilmu ini adalah majelis yang diberkahi ya. Maka jangan ragu, manfaatkan waktu yang ada untuk ya kita menggali sebanyak mungkin ilmu yang insya Allah bermanfaat ya. Dan kalau kita bertanya, kata Nabi itu sudah sebagian daripada ilmu ya. Bertanya itu sudah mendapat ilmu tuh, karena dengan itu kita akan mendapat tambahan ilmu. Ya. Jangan malu ya, dan jangan ragu ya. Saya pun belum tentu bisa menjawab semuanya, karena saya pun bukan siapa-siapa. Ya, tetapi kalau kita sudah bertanya kan kita bisa mencari ya jawaban yang benar itu ya, dengan hujah yang benar juga. Silakan teman-teman sekalian, manfaatkan waktu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Hai, Haidar, tafadhol. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Di usianya hingga akhir hayat. Amin, Ustaz, mau tanya Ustaz, jadi terkait dengan sunnah-sunnah Rasul Salam. Sallallahu Alaihi Wasallam,
batasan terkait dengan sunnah Rasul tersebut, apakah mencakup segala perkataan dan perbuatannya, dalam artian misalnya contoh seperti hal-hal yang dilakukan Nabi sehari-hari seperti memanjangkan rambut, kemudian misalnya makanan kesukaan Rasul itu kambing, ya hal-hal rutin sehari-hari tersebut, apakah itu bagian sunnah yang apabila kita jalankan juga mendapatkan pahala. Misalnya kita juga meniatkan hal tersebut, kita jalankan karena Rasulullah suka hal tersebut. Ya. Demikian Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Ya, wa iyaka. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum, Haidar, keluarga dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang bagus ya. Sunnah itu artinya jalan, artinya perjalanan Nabi SAW ya. Segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat itu namanya sunnah ya. Dan sunnah ini berimplikasi ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat juga mubah saja. Artinya mubah ya boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan ya. Nah, kenapa? Karena ada beberapa juga ya perbuatan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi tepatnya yang sifatnya adat, uruf saja. Uruf itu adalah adat-adat yang mungkin berbeda dengan adat yang ada di negara kita ya. Di negara Timur Tengah mungkin berbeda dengan negara kita. Tetapi secara keseluruhan, apabila kita niatkan untuk mencontoh perbuatan Nabi secara keseluruhan, insya Allah Allah akan berikan pahalanya ya. Karena kita melakukan apa yang Nabi contohkan. Karena Nabi itu kan contoh terbaik. Dan Nabi tidak akan berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya, surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Bahwasanya Nabi tidak akan berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, seperti contohnya Tibun Nabawi, contoh ya. Saya agak menyimpang sedikit dari pertanyaan Haidar. Tibun Nabawi itu kan pengobatan. Dari mana Nabi itu ya bisa tahu secara persis gitu ya tentang bagaimana pengobatan. Meskipun Nabi juga belajar, bukannya hanya menerima wahyu dengan seperti itu, tapi Nabi pun belajar ya. Nabi pun di dalam riwayat, dalam sirah dikatakan Nabi pun belajar dari beberapa orang-orang, bahkan orang-orang yang non-Muslim yang berkaitan bukan dengan agama ya, tapi berkaitan dengan ilmu pengobatan. Ya. Tapi begitu Nabi mengerjakan maka menjadi sunnah karena itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kalau kita mencoba untuk selalu mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, tentu dengan sebatas kemampuan kita, insya Allah akan berbuah pahala ya. Contoh Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab ya. Namanya Abdullah bin Umar, tapi biasa disebut dengan Ibnu Umar. Itu orang yang dianggap paling luar biasa berusaha mencontoh apapun perbuatan Nabi. Pernah satu ketika beliau memimpin sebuah kafilah rombongan mau berangkat haji kalau saya tidak keliru. Tiba-tiba beliau berhenti, ya, dan kafilah itu pun semuanya berhenti di satu tempat yang tidak ada apa-apa kecuali ada sebuah pohon. Lalu beliau turun ya dari kendaraannya, dari untanya, kemudian menuju kepada pohon itu. Setelah itu beliau kembali dan jalan lagi. Sahabat yang lain bertanya, ada apa engkau Ibnu Umar kan gitu ya? Kok kafilah yang begitu banyak engkau berhentikan dan engkau sekedar untuk menghampiri pohon tersebut ya? Lalu Ibnu Umar berkata, dulu pada saat bersama Nabi SAW di tempat ini, di pohon itu, Nabi berhenti untuk apa? Untuk BAK, buang air kecil. Hanya sekedar untuk pipis ya. Tapi karena saking ya sahabat itu ingin mendapatkan apa ya, suatu
apa ya istilahnya, keberkahan dengan mencontoh apapun perbuatan Nabi, sampai seperti itu pun dilakukan gitu. Jadi wallahu alam ya. Kalau masalah pahala itu sekali lagi prerogatif Allah ya, tapi kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kembali kepada niatnya, dan segala amal perbuatan akan diganjar sesuai dengan niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Oleh karenanya maka kita luruskan niat kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti ya sunnah atau perjalanan hidup Nabi SAW. Ya, tentu kalau yang berkaitan dengan tadi seperti memanjangkan rambut, ya, kemudian makan makanan, ya, itu mungkin Pak berpakaian. Nah kalau pakaian, ya pakaian ada yang merupakan perintah, misalnya jangan kau isbal, itu perintah dari Nabi SAW. Nah itu berkaitan dengan pakaian. Tetapi apakah pakaiannya itu ya seperti sekarang kita pakai baju kemeja, mungkin dulu bukan seperti itu gitu ya, pakai taub atau pakai gamis ya. Kemudian yang penting aurat. Nah, esensinya kan aurat. Jangan sampai terlihat auratnya. Tapi kalau kita bisa mencontoh Nabi, ya kita berharap semoga Allah memberikan pahalanya. Ya, pahala apa? Pahala mengikuti apa yang Nabi kerjakan. Sebaliknya kalau kita menyelisihi, nah itu pun bisa terancam dosa. Ya. Jadi wallahu alam Haidar ya, pertanyaan yang bagus ya. Semoga penjelasan dari saya juga itu penjelasan yang juga semoga tidak salah ya, semoga tidak keliru ya. Demikian barangkali yang bisa saya jelaskan. Silakan, ada yang lain? Baik, Pak Salim, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Eli. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan zuhud dan bagaimana kaitan zuhud dengan ikhlas? Silakan Pak. Zuhud ya. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro, itu meninggalkan apa-apa yang berbahaya. Nah, jadi tingkatannya di atas waro ya. Waro itu adalah kita meninggalkan apa-apa yang berbahaya ya. Tetapi kalau zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Bukan berarti harus miskin papa, bukan berarti harus pakaiannya tambalan, bukan berarti orang zuhud itu orang yang meninggalkan dunia, bukan seperti itu ya. Zuhud itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha dalam tindak dan perilakunya itu meninggalkan apa-apa yang nanti di akhirat itu nggak bermanfaat gitu. Ya, sehingga tadi yang saya contohkan demi masa waktu. Waktunya adalah nikmat yang sering kita lupakan, kata Nabi seperti saya sampaikan ya. Ada dua nikmat yang selalu bisa jadi itu terlupakan oleh manusia, itu sehat dan waktu luang. Waktu itu sebetulnya aset yang paling berharga di muka bumi ini, waktu. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau tidak berdasarkan waktu, bukan? Nah, selama kita masih hidup, kita diberikan waktu oleh Allah dan itu sangat berharga. Ya. Nah, zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi, waktu yang ada yang Allah sediakan untuk kita 24 jam, ya, sehari, ya, 7 hari sepekan, 365 hari 1 tahun itu, ayo kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Gibah, bergunjing, nonton sinetron yang tidak ada manfaatnya. Baca Quran, baca hadis, ikuti kajian. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Amalan-amalan soleh, berpuasa, lakukan ya sholat-sholat sunnah. Kalau sudah sholat wajibnya, alhamdulillah tidak bolong-bolong, ya perbanyak dengan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, sodakoh yang banyak, datangi majelis-majelis ilmu. Banyak, saudaraku. Kita sudah 60 tahun lebih ya, Bu Eli ini sama dengan saya. Allah masih berikan kesempatan kita hidup. Maka mau apa lagi kita? Sudahlah. Yang sudah, selesai sudah. Tidak akan kembali. Dan kita diberikan pintu oleh Allah yang namanya taubat. Istighfar. Nabi SAW paling sedikit 70-100 kali dalam satu hari beliau bertaubat dan beristighfar. Nabi yang tidak mempunyai dosa. Kita siapa?
Jadi zuhud jangan sampai disalahartikan. Adapun kaitannya dengan ikhlas, ikhlas perbuatan kita, ya, perbuatan kita yang hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah saja, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah saja. Kita melakukan perbuatan bukan karena manusia, tapi karena Allah. Maka kalau kita lakukan perbuatan yang ikhlas, kita tidak akan takut, ya, tidak takut apa? Tidak takut tidak mendapatkan pujian manusia, dan tidak takut untuk dicela manusia. Ya, dua ya. Karena apa? Karena perbuatan kita itu untuk Allah. Jadi nggak dipuji pun nggak apa-apa gitu oleh manusia. Tidak diterima kasihi oleh manusia pun tidak mengapa gitu. Kita cukup mendapatkan pujian dari Allah, balasan terima kasih dari Allah dalam bentuk pahala. Dan kita pun tidak takut dicela. Kenapa kita takut dicela? Wong ini diperintahkan Allah kok. Toh orang tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Demikian juga tidak bisa memberikan mudarat apa-apa kepada kita. Tidak sehelai daun pun jatuh kecuali dengan izin Allah. Itu di surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-69. Saya nggak keliru ya. Jadi ikhlas itu perbuatan yang hanya berharap pahala dari Allah. Tidak berharap pujian dari manusia. Kalau manusia memujinya, ya alhamdulillah, itu konsekuensi aja. Bukan tujuan kita. Karena kalau tujuan kita itu mengerjakan, ingin mendapatkan pujian, itu yang namanya ria. Dan tidak mendapatkan pahala apapun. Ya, wallahu alam, Bu Eli, ya, terima kasih ya atas kesetiaannya mengikuti kajian ini. Ya, demikian juga rekan-rekan lainnya. Saya lihat ada Reni, ada Muzna, ada yang lain ya, wallahu alam. Saya tidak satu persatu nih, ada juga yang baru yang saya lihat ya, Banat siapa ini, saya wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Izin tanya. Ya, silakan deh. Saya membaca nih ya Ustadz ya. Saya dari Rasul, saya mewasiatkan kabar gembira, yaitu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian tunduk dan patuhlah kepada pemimpin kalian, meskipun pemimpin itu seorang budak. Ya. Terus pertanyaannya apa? Dengan kepemimpinan sekarang, seorang budak mungkin sejalan dengan Quran, sesuai Quran sama hadis. Ya. Ya. Dengan kepemimpinan sekarang, misalkan kebijakannya tidak sesuai dengan Quran apa hadis, apa kita diam saja atau kita mengkritik atau kita cukup berdoa? Iya, itu aja. Deh, Reni. Iya. Ya. Terima Assalamualaikum. kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga salah satu dari teman SMA saya ya. Alhamdulillah, barakallahu fiki ya. Semoga Allah memberkahi Reni, keluarganya, dan kita sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang klasik ya, pertanyaan yang sudah sejak dahulu kala juga dipertanyakan dan diperdebatkan ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya pertama, hadis itu sahih insya Allah ya. Nabi mengatakan seperti itu ya. Tetapi yang lebih dari itu adalah surat An-Nisa, surat keempat ya, ayat ke-59 insya Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan gitu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, dari kalian ya. Ulil amri itu adalah pemimpin-pemimpin pemerintahan ya, dan sebagainya. Jadi memang ada perintah tuh untuk taat. Ya. Lalu yang seperti apa kan gitu ya? Iya. Ketaatan seperti apa? Nabi memberikan gambaran ya, kepada kita sekalian. Bahkan kalaupun gitu ya, yang memimpin itu adalah seorang budak dari Habasyah ya, dari Ethiopia. Artinya itu satu hal yang muskil, yang secara aturan pun tidak mungkin gitu ya. Karena budak itu bukan orang merdeka. Dan syarat menjadi pemimpin itu orang merdeka. Ya. Budak itu bukan orang merdeka, tapi Nabi mencontohkan kalaupun, artinya ya, kalaupun sampai seorang budak memimpin kalian, maka taatilah. Bahkan ada dalam hadis yang lain, kalaupun sampai punggung kalian dipukul pun gitu ya. Iya. Iya, itu pun
tetap dalam tanda kutip taat ya. Tapi yang dimaksud itu bukan dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah ya. Jadi kalau pemimpin kita itu masih ya apakah Islamnya KTP atau bukan KTP, tetapi zohirnya dia seorang Muslim, itu adalah pemimpin yang harus kita taati. Dan kalau pada tahap seperti apa kita boleh tidak mentaati? Pada saat dia menyuruh kita berbuat maksiat, nah itu kita tidak taat. Kenapa? Karena ada kaidah la ta'atan li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah. Itu ya. Jadi kalau pemimpin itu tidak menyuruh kita berbuat maksiat, ya kita taat saja. Karena apa? Karena ada kemudorotan yang lebih besar kalau kita melakukan pemberontakan, ya, karena akan menumpahkan darah kaum muslimin dan belum tentu hasilnya juga baik. Gitu. Apakah zaman sahabat dulu tidak terjadi seperti itu? Terjadi. Ya. Ada salah satu daripada itu saya lupa zaman khalifah siapa ya. Apakah Abbasiyah atau siapa, tapi ada satu yang namanya kalau nggak salah Hazard bin Yusuf apa siapa itu. Itu bahkan pernah memenggal ya ulama-ulama yang cukup terkenal juga. Ya artinya membunuh itu kan kezoliman ya. Tetapi tetap tidak. Karena apa? Tadi ya. Kalau terjadi pemberontakan, terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Berbeda kalau tadi pemimpinnya itu bukan kaum muslimin, ya maka kita ya tadi kalau kita punya kekuatan dan kita pun memahami bahwa itu sebuah kebatilan, kezaliman, kita boleh pertama bukan langsung memberontak ya, tetapi urutan pertama itu adalah mengingatkan, ya. Mengingatkan kepada pemimpin ya dengan cara yang baik ya, seperti Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ya, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun sebagaimana di dalam surat Toha Surat 20 ayat ke-44 insya Allah. Itu Nabi Musa kurang apa tuh Fir'aun tuh zolimnya, kurang apa. Tapi tetap bagaimana cara Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Allah mengatakan ya dengan layin, dengan lemah lembut. Bukan dengan membawa pasukan, bukan. Itu yang pertama kali dilakukan itu. Gitu. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kan mempunyai hati nurani. Ya. Jadi kalau dipermalukan, ya, diperolok-olokkan secara di depan umum, kalaupun dia salah pasti dia akan bertahan. Sama seperti kita lah ya, kita pun punya salah misalnya ya, kemudian kita ya dipermalukan di depan umum dengan cara mengata-ngatai dan sebagainya, tentu kita akan bertahan gitu ya, dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki, kita bahkan akan menjadi membalikkan ya kondisi itu dan memberikan satu tekanan kepada kita gitu. Tetapi kalau kita dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, semoga gitu ya, dan kita akan mampu untuk memperbaiki sikapnya. Bahkan salah satu tokoh ulama besar ya, yaitu tokoh tabi'in kalau saya nggak keliru, menyampaikan kalaulah ada satu doa yang diterima Allah, diijabahi Allah, maka aku akan doakan pemimpin agar pemimpin itu bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau pemimpin yang bertakwa, itu perbuatan-perbuatan pemimpin itu akan mewarnai, mempengaruhi sekian banyak orang. Gitu. Ya, jadi kalau doa kita tuh dikabulkan, maka kita diperintahkan untuk berdoa kepada pemimpin kan, agar pemimpin kita tuh menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Ya. Lalu gimana Ustaz? Apakah berarti kita tidak boleh melakukan apa-apa? Bukan. Kita boleh, tetapi caranya. Ya. Caranya itu harus sesuai dengan syariat. Nah, syariat mengajarkan seperti itu. Kalau kita ada sesuatu, ya Nabi SAW mengatakan kalau kita melihat kemungkaran ya, dan kita punya kekuatan, ya maka kita hadapi dengan tangan kita, artinya dengan kekuatan kita. Ya, tapi kalau tidak dengan lisan kita. Kalau tidak, ya dengan hati kita, meskipun itu merupakan selemah-lemahnya iman. Tetapi ya tadi, awal-awal kita itu ya harus melalui proses yang seperti tadi. Ya. Selama mereka itu, pemimpin-pemimpin kita itu tidak menyuruh kita bermaksiat, ya kita tidak perlu juga melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif gitu.
Itu yang saya pahami ya dari hadis itu, wallahu a'lam. Ya, kadang-kadang kita juga ya terlalu terprovokasi gitu ya dengan hal-hal yang kita juga belum tahu persis sebetulnya yang terjadi itu apa. Kita nggak tahu. Ya, jadi lebih baik kita banyak mempelajari ilmu-ilmu yang seperti tadi ya. Bukan berarti kita menghindari itu, tidak ya. Karena Islam juga menyuruh kita memerangi kemungkaran. Ya, Amar Ustaz. ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya, Nda ya? Ya, Reni, Ya, ya? Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, silakan, ada yang lain? Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Sementara udah jam Pak. 5:21, apa mau dilanjut? Ya, 5 menit aja ya. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir ya, silakan. Ya, ini dari Pak Saiful. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah baca tentang akhir hayat seorang tergantung pada apa yang menjadi kebiasaan di dunia. Apakah pernyataan tersebut benar dan ada dalilnya, dan bagaimana agar bagaimana akhir ayat kita bisa husnul khotimah? Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, benar. Ya, kita kan disuruh minta sama Nabi. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Nah, akhir kehidupan yang baik itu ya tentu dari kebiasaan kita. Ya, kalau kita kebiasaan kita sholat tepat waktu di masjid, lalu melakukan sunnah, lalu setiap kali lisan kita basah dengan zikir, ya insya Allah saat kita meninggal pun dalam keadaan kebiasaan kita itu. Tapi waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah kalau kita juga kebiasaan kita yang mohon maaf ya melakukan kemaksiatan, ya, waktu kita lebih banyak untuk kita lakukan kemaksiatan, maka bukan tidak mungkin kita pun meninggal dalam hal kita sedang berbuat maksiat. Dan ini ya kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita ya masuk dalam kategori itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan satu lagi yang terakhir. Tadi ada pertanyaan 2 katanya. Mas Samsul. Halo, Mas Samsul. Ya Pak, halo Pak. Jadi yang pertanyaan berikut terakhir tuh ada pertanyaan tentang rambut panjang Pak. Jadi tadi walaupun Bapak udah jelaskan, jadi ada yang bertanya apakah rambut panjang itu juga merupakan sunnah yang harus kita ikutin. Tadi saya sudah sampaikan ya, itu ada beberapa yang mubah ya, ada beberapa yang adat ya. Jadi bukan hal yang tadi ya. Tapi kalau perintah dari Nabi, ya, kemudian memang Nabi mengatakan ini adalah termasuk yang mustahab ataupun sunnah, maka itu masuk sunnah. Ya, tetapi kalau sifatnya adat ya, adat-adat ya, itu tergantung kita kepada niatnya. Tadi saya sudah contohkan Ibnu Umar saja berarti hanya untuk mencontoh perbuatan Nabi, padahal itu hanya sekedar ingin pipis lah ya di satu tempat. Jadi niat kita, kalau kita ingin niat kita itu insya Allah mencontoh segala perbuatan Nabi yang baik ya, dan perbuatan Nabi itu kan pasti baik insya Allah ya. Nah, kita berharap semoga Allah memberikan pahalanya kepada kita. Ya. Tapi masih banyak sih sebetulnya yang wajib-wajib juga, yang sunnah-sunnah juga, yang ada dalilnya langsung itu belum kita lakukan ya. Jadi ya tidak mengapa, semoga Allah memberikan pahalanya, kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung pada niat dan kita diganjar perbuatan atas dasar niat kita itu. Wallahu alam ya, saya kira cukup ya. Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih jazakumullah khair kepada yang sudah bertanya dan yang mengikutinya. Mungkin penutup Pak Salim. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Sentana yang secara setia mengikuti kajian rutin Jumat sore ya. Semoga Allah memberikan kesempatan yang terus kepada kita ya, dengan segala nikmat yang diberikannya. Allah memberikan kita kesehatan ya, ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang halalan thayyiban, dan amal-amal yang diterima. Ya, saya berharap kita semua semakin dapat menghargai waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia dan bahkan menjadikan sebuah ancaman bagi kita. Ingat, Nabi SAW senantiasa mengatakan bahwa dunia ini hanya mampir saja. Ya, hanya sebentar saja, 60-70 tahun. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang pasti akan bermuara kepada kematian. Sebaliknya kehidupan yang berikutnya adalah kemudian akhirat di mana tidak ada kematian.
Dan di akhirat hanya ada dua, neraka atau surga. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Ayo, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat kebajikan, amal soleh. Tapi amal soleh yang ikhlas dan ittiba'ur rasul. Sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa juga beristighfar kepada Allah, ya. Jangan lupa doa pagi petang, ya. Supaya kita, ya, juga diberikan ampunan, ya, diberikan ampunan oleh Allah. Saya kira itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh ya, kita doakan juga bagi teman-teman yang sedang diberikan musibah sakit, ya. Semoga diberikan kesabaran. La ba'san tahurun, insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah itu merupakan penggugur dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah juga senantiasa memberikan kesehatan, ya. Ya, bagi yang sakit semoga lekas disembuhkan, bagi yang sehat jangan disia-siakan, ya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim, terima kasih Pak Salim. Waalaikumsalam. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, izin lift ya. Syukron Ustadz Salim, syukron. Afwan. Pak Widi, sehat Pak Widi? Alhamdulillah, berkhair. SPI itu. Tuh. Pak Robidi, terima kasih banyak ya, Pak. Afwan, Ustadz, Bayakum. Oke, Pak Frizon, terima kasih semuanya ya. Pak, sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair, semoga Allah membalas berlipat ganda kebaikan antum semua. Amin, amin. Pak Ideal selamat Pak Ideal, terima Ya. kasih Pak Ideal, semoga diberikan kesabaran ya. Bu Ai sedang diberikan ujian sakit ya. Semoga antum tetap istiqomah di jalan Allah untuk senantiasa bersabar menerima ujian ini. Insya Allah ini adalah kebaikan. Amin, amin. Pengguguran dosa ya Pak. Pengguguran dosa. Insya Allah ya. Ya, itu aja Ya ya. Pak, Saya terima kasih ya izin Pak. ya. Pak Widi ya, sehat semua. Selalu Ya, Sami ya. semuanya mohon izin. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ya, warahmatullahi semuanya wabarakatuh. salam sehat. Syai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eli cepat sehat, Mbak Eli. Iya, Pak Robidi. Makasih, Pak. Ya, Insya Allah, Pak. amin. Tetap semangat. Iya, Pak. Mbak Firda, Mbak Ade, Mbak Fatia, Mas Rifki Sugara, anaknya Pak Hafiz Sugara. Assalamualaikum semuanya.